Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsa Setiawan Surmadi dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Bisnis Intelligence sebagai Sistem Pendukung Peningkatan Kinerja Perusahaan di CV Second Machine. Latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama, penjualan perusahaan yang menurun selama pandemi, kemudian stakeholder kesulitan mengambil keputusan. Rumusan permasalahan pada penelitian saya yaitu bagaimana cara membangun data mart untuk CV Second Machine dan bagaimana cara menampilkan hasil analisa pada data mart melalui aplikasi Business Intelligence dalam bentuk report sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian flowchart penelitian dimulai dari observasi lapangan, kemudian identifikasi masalah, studi literatur, kemudian masuk ke permasalahan pada perusahaan, kemudian penetapan tujuan dan batasan masalah, kemudian lanjut ke identifikasi variabel, yang dimana variabel ini ada 3 bagian yaitu pelanggan, penjualan, dan produk. Kemudian masuk ke pengumpulan data. Kemudian dari pengumpulan data tadi, kemudian masuk ke pengolahan data, lalu ke perencangan data warehouse. Dari rancangan data warehouse tadi akan dilakukan proses ETL dan OLAP. Jika berhasil, maka lanjut ke implementasi BI. Jika tidak berhasil, maka diulangi lagi dari perencangan data warehouse. Nah, dari perencangan data warehouse yang telah berhasil, kemudian data akan dianalisis dan dibuat kesimpulan dan saran. Kebutuhan informasi perusahaan yaitu rasio profitabilitas, yang dimana rasio ini dipakai untuk melihat kemampuan sebuah perusahaan memproduksi keuntungan. Selain itu, rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan yang dapat diukur menggunakan gross profit margin, net profit margin, return on assets, dan return on equity. Nah, masuk ke bagian pertama yaitu perancangan data warehouse, implementasi ETL, dan implementasi OLAP Cube. Dari software yang digunakan yaitu menggunakan Microsoft Access, dapat dibentuk dimensi, aset, order, dan ekuitas, dan kemudian yang terakhir adalah dimensi finansial, yang dimana keempatnya saling terhubung. Kemudian pada OLAP Cube, setelah melakukan proses ETL, dilanjutkan ke proses pembuatan Cube menggunakan tools Microsoft Power BI. Proses pembuatan OLAP Cube merupakan salah satu proses terpenting dalam implementasi data warehouse. Adanya OLAP Cube dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data, sehingga data tersebut dapat ditampilkan dari banyak dimensi atau disebut dengan multidimensional modeling. Kemudian diimplementasi Business Intelligence dapat dilakukan. Nah, dari OLAP Cube didapatkan tabel sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah implementasi Business Intelligence. Setelah proses data warehouse selesai dilakukan, dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu reporting data menggunakan sistem dashboard, yang dimana data akan divisualisasikan menggunakan tools Microsoft Power BI. Dashboard akan menampilkan tren penjualan, revenue, kontribusi produk terhadap penjualan, tabel rasio profitabilitas, dan penjualan berdasarkan daerah. Dari rancangan tadi, maka rancangan akhirnya akan menghasilkan bentuk dashboard seperti ini yang dapat dilihat. Dan implementasi data warehouse menghasilkan kode-kode sebagai berikut, dapat dilihat. Kemudian OLAP Cube menggunakan tools Microsoft Power BI seperti tadi. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah pembuatan data warehouse dengan mengambil data dari transaksi perusahaan selama 6 bulan terakhir di tahun 2020 sangat mempengaruhi hasil yang akan diimplementasikan pada Microsoft Power BI. Dan informasi pada dashboard finansial akan mempermudah perusahaan mengambil langkah-langkah yang terukur untuk menangani penurunan penjualan.
Saran dari jurnal ini yaitu sistem informasi perusahaan perlu diperhatikan agar keputusan yang diambil perusahaan dapat maksimal dengan bantuan data yang faktual. Kemudian perusahaan dapat menerapkan sistem bisnis intelligence terhadap hal lain yang tidak terbatas hanya kepada penjualan saja. Dan perlu adanya pendataan ulang terhadap transaksi penjualan agar informasi yang didapatkan rinci dan tepat sasaran. Sekian presentasi jurnal dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.